Oh, darurat virus. Jangan buat bingung dan cemas. Pemerintah diminta jujur dan kompak. Para jamaah rapatkan barisan bersama takmir masjid. Ikuti dan cermati serta pahami fatwa-fatwa para ulama agar kita tidak tersesat. Bangunlah jamaah agar kita lebih kuat. Bangunlah jamaah agar kita mendapatkan barakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita, yaitu Bincang Ringan. Tetapi kali ini ringan tidak ringan. Masalahnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi kita semua dan bagi banyak orang, yaitu menyangkut masalah corona. Begitu virus corona tersebar kabar di mana-mana, kita menjadi tenang-tenang saja karena informasi yang ada pada kita bahwa masyarakat bangsa Indonesia tidak terkena virus corona, sehingga politik Indonesia terbuka sedemikian lebar, bebas orang akan datang, bebas orang juga akan pergi. Tetapi belakangan justru Presiden Republik Indonesia Jokowi dikritik oleh WHO karena tidak menyatakan darurat corona di Indonesia, padahal berdasarkan catatan-catatan mereka sudah sejumlah orang yang datang dari Indonesia pergi ke satu tempat dan kedapatan mereka mengidap virus corona setelah datang dari Indonesia. Ternyata Presiden Republik Indonesia tidak memberitakan, tidak mengabarkan tentang bagaimana perkembangan virus corona di Indonesia dengan dasar untuk menjaga ketentraman masyarakat. Tetapi karena pemerintah tidak banyak berbicara, tidak menjelaskan segala sesuatu dengan cara sejelas-jelasnya, maka informasi-informasi yang masuk ke telinga kita, informasi-informasi yang sampai ke kita adalah berbentuk informasi liar yang kita tidak tahu sejauh mana pertanggungjawabannya. Ternyata pemerintah salah langkah dalam hal ini karena sudah banyak tempat, banyak pihak yang memiliki sejumlah data dan mereka sangat merasa ketakutan terhadap ancaman virus ini sehingga banyak acara yang sudah dirubah. Ada sekolah-sekolah yang diliburkan, ada yang ditunda. Anak-anak boleh tidak masuk sekolah, bahkan dianjurkan untuk tidak datang ke sekolah. Ada ujian yang rencananya akan ditunda pelaksanaan ujian nasional. Menyangkut masalah virus ini, dalam artian bahwa masalah virus ini di Indonesia adalah masalah yang serius dan tidak main-main. Ada kantor pemerintah
yang akan meliburkan karyawannya bekerja di rumah masing-masing. Tentu saja dalam hal ini, selain kita meminta agar pemerintah berlaku jujur, agar dinas kesehatan berlaku jujur, dan para ulama setelah mendapatkan informasi yang jujur itu harus memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat agar umat betul-betul merasa tentram dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gejala-gejala dari virus corona ini sudah tersebar di WA di mana-mana. Gejala-gejala sudah ditunjukkan dan banyak posting-posting menyangkut masalah tersebut, maka dianjurkan baca kembali agar kita tahu persis gejala-gejala apa yang terkait dengan virus corona itu dan apakah gejala-gejala itu ada pada diri kita. Bila belum, jaga. Tetapi bila sudah ada gejala-gejala itu pada tubuh kita, melapor kepada yang berwajib. Sesuai dengan aturan di Jakarta, bila terdapat seseorang yang terkena atau terjangkit virus ini, maka segera melapor, karena bagi orang yang telah melapor akan dijemput oleh petugas. Dia tidak dimasukkan ke rumah sakit umum, tetapi dia akan dirawat di rumah sakit yang khusus dengan peralatan dan dengan pelayanan yang khusus pula. Kalau seandainya dia ke rumah sakit umum, dikhawatirkan dia akan menularkan virus-virus itu kepada pasien-pasien yang lain, kepada petugas-petugas yang lainnya. Dari postingan di WA itu bahwa perpindahan virus ini dari banyak aktivitas sangat terbuka akan berpindah daripada satu orang ke orang lain, dari satu peralatan ke peralatan yang lain. Tidak tertutup kemungkinan besok atau lusa atau kapanpun, kalau seandainya ternyata virus ini benar-benar berkembang di daerah kita, maka akan ada pengumuman resmi bagaimana masyarakat, apakah diarahkan untuk tetap di rumah atau bagaimana. Lalu bagaimana kita menyangkut masalah kegiatan kita di aula, di musola, di masjid dan lain sebagainya, adalah tentunya kalau kita benar-benar merasa ada gejala-gejala bahwa kita terjangkit virus corona ini, segera melapor. Dan tentu saja apabila terkena gejala-gejala itu, maka dianjurkan kita tidak ke rumah ibadah dahulu. Tetapi bila kita rasanya sehat dan tidak ada gejala-gejala itu, maka aktivitas kita di rumah ibadah tetap. Kalau seandainya sekolah, kalau seandainya kampus telah memberikan pengumuman kepada mahasiswa agar tetap ada di rumah dan segala aktivitas perkuliahan akan dilayani melalui internet dan lain sebagainya, maka perlu kami beritahukan kepada jamaah Musola Al-Jihad bahwa di Musola Al-Jihad itu terdapat sudah dipasang WiFi dalam skala menengah, dan WiFi yang ada di musola itu dapat dimanfaatkan untuk melancarkan komunikasi dengan kampus, melancarkan komunikasi kemanapun yang dibutuhkan, dan manfaatkanlah WiFi yang ada di musola Al-Jihad. Silahkan Anda datang, tentu saja dengan harapan
pastikan bahwa Anda tidak terkena gejala-gejala terkena corona dan Anda dalam keadaan sehat. Namun walaupun sehat walafiat, tentu saja Anda diharapkan untuk rajin-rajin mengambil air wudhu sehingga Anda selalu dalam keadaan bersih, tangan, mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya, sampai dengan kaki pun harus dalam keadaan bersih. Sehingga kalau akan melaksanakan salaman antara satu dengan yang lain, maka kita memiliki keyakinan bahwa tangan kita, tubuh kita, mata kita, mulut kita, kaki kita tidak ada gejala-gejala terkena virus corona ini. Dan jangan lupa Anda datang ke musola ini, beraktivitas di musola ini untuk melancarkan komunikasi antara satu dengan yang lain dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia. Jangan lupa Anda juga harus melaksanakan tahiyatul masjid dan sholat pada saat-saat waktu sholat telah tiba. Laksanakan sholat ba'diyah, laksanakan sholat qobliyah sesuai dengan aturan, dan jaga badan agar selalu tetap dalam keadaan bersih. Dan sekali lagi, manakala ada gejala-gejala kita terkena virus yang satu ini, maka kita segera melapor agar mendapatkan pelayanan yang khusus. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.